Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1B. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rara Ayu Aura Permata, NIM 059. Saya Faris Imaniar, NIM 060. Saya Kartika Chandra Dewi, NIM 061. Kami izin mengumpulkan video tugas anatomi fisiologi dengan judul Arah dan Pergerakan Anatomi Manusia. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian anatomi dan fisiologi, 2. Posisi bidang anatomi, 3. Arah atau kedudukan bagian tubuh anatomi, 4. Arah pergerakan anatomi. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contohnya adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Adapun anatomi secara harfiah juga diterjemahkan pada bahasa Latin, yaitu ana adalah bagian atau memisahkan, tomi adalah iris atau potong, sehingga dapat disimpulkan bahwa anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi secara makna kata dari bahasa Latin yaitu visi adalah alam atau cara kerja, logos adalah ilmu pengetahuan. Dapat disimpulkan pula bahwa fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, anatomi fisiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teori maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik pula. Terdapat 4 bidang anatomi, yaitu yang pertama, bidang median. Bidang median yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan mediosagital. Dapat disebut pula sebagai bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Bidang sagital atau bidang paramedian yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang media sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Selanjutnya ada bidang koronal atau frontal. Bidang koronal atau frontal yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagital. Selanjutnya yaitu ada bidang transversal. Letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau bidang melintang tegak lurus dengan arah panjang badan. Selanjutnya ada arah atau kedudukan bagian tubuh anatomi. Yang pertama ada anterior. Anterior atau depan atau biasa disebut juga sebagai ventralis adalah bagian depan tubuh. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, ada posterior atau belakang atau biasa disebut dorsalis, yang artinya ke arah belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superior atau kranial merupakan arah atas tubuh yang berdiri atau dekat dengan kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior atau kaudal merupakan bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh atau kaki. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Untuk selanjutnya ada profunda, yang artinya lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya ada superficial, yang artinya lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Kemudian ada medial atau dalam, yang artinya lebih dekat ke bidang median. Contohnya, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Lalu ada lateral atau luar, yang artinya menjauhi bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata.
Proksimal atau dekat merupakan bagian lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal atau jauh merupakan bagian lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Kemudian ada arah pergerakan anatomi. Yang pertama adalah flexio, yang artinya adalah membengkokkan, melipat sendi, atau gerakan menekuk. Yang kedua ada ekstensi atau extensio, yaitu gerakan meluruskan kembali sendi. Berikut adalah contoh ekstensi yang kami praktekkan. Berikut ini adalah contoh gerakan fleksi yang kami praktekkan. Berikut ini adalah gerakan adduksio dan abduksio. Adduksio adalah gerakan mendekati badan, sedangkan abduksio gerakan menjauhi badan. Selanjutnya ada gerakan rotasi atau gerakan memutar sendi. Sirkumduksio adalah gabungan dari gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Untuk elevasi merupakan gerakan mengangkat, misalnya gerakan membuka mulut. Dan untuk depresi adalah gerakan menurunkan, misalnya gerakan menutup mulut. Selanjutnya adalah gerakan inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Perlu kita ketahui bahwa istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Nah, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Untuk selanjutnya adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, yang disebut rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Untuk yang terakhir pada jari tangan terdapat gerakan oposisi. Nah, gerakan ini adalah gerakan ibu jari bertemu dengan ujung jari lainnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.